Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat diberi kenikmatan kenikmatan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu saya yang bertemakan toleransi dalam beragama. Hadirin rahimakumullah, dalam beribadah setiap manusia melakukannya dengan cara yang berbeda-beda, yang mana ajaran suatu agama yang menjadi patokan dalam menjalani ibadah tersebut. Seperti halnya umat Islam beribadah kepada Tuhan dengan menjalankan salat 5 waktu setiap harinya. Sedangkan dari sudut ajaran agama lain seperti umat Kristiani menjalankan ibadah terhadap Tuhannya dengan mereka berdoa di tempat ibadah mereka, yaitu gereja. Begitupun umat lainnya. Para umat penganut agamanya masing-masing telah meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa ajaran agama mereka lah yang paling benar. Disinilah diperlukan toleransi antar umat yang berbeda agama. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu toleraria, berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal, atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau tidak disenangi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran yang didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, menumbuhkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan. Konsep tasamuh atau toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan artian kemuliaan, lapang dada, ramah, dan suka memaafkan. Toleransi disebut juga ihtiral tasamuh, artinya sikap membiarkan, lapang dada, atau samuha yasmuhu, samhan wasamaha, yang ialah murah hati, suka menderma. Dalam Kamus Al-Munawwar halaman 702. Tasamuh mengandung makna kasih sayang atau ar-rahmah, keadilan atau al-adalah, keselamatan atau al-salam, dan ketauhidan atau al-tauhid. Konsep tersebut merupakan ciri khas Islam yang membedakan toleransi perspektif Islam dengan lainnya. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul hak bil batil atau mencampur adukan antara hak dan batil, yaitu suatu sikap yang sangat terlarang dilakukannya seorang muslim, seperti halnya menikah antar agama yang dijadikan alasan bahwa toleransi padahal itu merupakan sikap sinkretisme, yaitu yang dilarang oleh Islam. Sinkretisme sendiri adalah membenarkan semua agama. Toleransi atau samaha adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam toleransi berlaku bagi semua orang, baik sesama muslim maupun non-muslim. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ghair al-Muslimin bil al-Mujtamid al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebutkan toleransi selalu mendominasi perilaku umat manusia terhadap non-muslim, yaitu pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 disebutkan bahwa, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi mereka kebebasan untuk memilih. Iman dan kufur dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 118. Allah berfirman bahwa jikalau Tuhan menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk menghadiri kekafiran seseorang atau menghakimi sesatnya orang lain. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa, dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik,
atau adil dengan mengajak kepada budi pekerti mulia maupun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan dolim meskipun terhadap kafir. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan." Selain penjelasan di atas, dalam Al-Quran pun banyak konsep-konsep yang membicarakan tentang toleransi. Nilai-nilai toleransi Al-Quran dibagi menjadi dua. Pertama, toleransi terhadap sesama muslim. Ini merupakan suatu keniscayaan dan kewajiban wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Kedua, toleransi kepada non-muslim. Toleransi kepada non-muslim juga diperintahkan, karena Islam mengajarkan perdamaian baik terhadap muslim dan non-muslim. Konsep kerjasama dan toleransi tak hanya dalam kepentingan duniawi saja, tidak menyangkut kepentingan agama seperti akidah. Konsep-konsep toleransi dalam Al-Quran adalah: pertama, bersikap toleran terhadap agama lain, yang dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 1-5. Yang kedua, toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, serta agama. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, toleransi juga menampilkan pemaksaan dalam memeluk Islam. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, toleransi sesama muslim merupakan kewajiban wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Yang kelima, toleransi kepada sesama muslim dengan mendahulukan saudaranya atas dirinya sendiri. Dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Hadirin rahimakumullah. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Dalam sejarah Islam, Nabi telah memberikan banyak contoh yang mengajarkan kepada kita pentingnya toleransi. Di antaranya diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi makan seorang Yahudi miskin setiap harinya dengan terus menghargai keyakinannya tanpa memaksakan agama Islam baginya. Dalam kisah lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa suatu ketika ada jenazah orang Yahudi melintas di sebelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Seketika Nabi Muhammad SAW berhenti dan berdiri. Kemudian salah seorang sahabatnya berkata, "Kenapa engkau berhenti, wahai Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Nabi bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Dalam contoh di atas, hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW atau sebagai muslim terus berupaya membiasakan diri dengan perilaku toleransi, terutama dalam hal memberikan kemudahan dan bermuamalah, bukan memaksakan keyakinan kita sebagai umat Islam yang tinggi di negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan daerah. Wajib memiliki sikap toleransi, terlebih toleransi antara umat beragama. Oleh karena itu, meskipun di muka bumi ini kita yang memiliki kepercayaan dan prinsip hidup yang berbeda menurut ajaran agamanya masing-masing, kita tidak seharusnya menghakimi agama lain karena itulah pilihan mereka. Jadi marilah kita mempercayai agama kita masing-masing tanpa harus tergoyahkan dengan hasutan umat ajaran lainnya. Jadilah pribadi yang teguh terhadap pendirian dan juga menjadi orang yang selalu menghargai pendapat dan pilihan orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil poin-poin penting dari apa yang telah saya sampaikan dan kemudian kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan tema pada kesempatan ini. Tutur kata saya akhiri dengan ucapan nun wal kalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang telah diajarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.